Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Basterindo yang diadakan oleh HMPS Basterindo tentunya. Di sini dengan pemateri yang berbeda dan moderator yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Lalusari Alhamadi dan di sini ada kakak kita. Iya Udah kan? mulai nih? Oke, Iya. lanjut Kita aja. ingin kakak kita dari Bung. Bung. Ya, Kita panggil Bung nih. Bung. Bung. Mungkin Bung bisa perkenalan diri. Apa ya? Perkenalkan diri dulu. Dari mulai, Dari nama mungkin. saya lalu Muammar Kadapi. Selanjutnya mau Semester ditanya berapa? apa? Jangan Semester. Jangan tanya. Oh, jangan tanya semester. Oke, oke. Dari mana, Bung Amar? Penuja. Oh, di Lombok Malaysia. Tengah. Ini teman-teman. Pertanyaan di Lombok Tengah. Oke. Di sini kita sedikit diskusi tentang linguistik, Bung. Bung apa? Bang ini. Bung. Bung. Nah, apa? Bang aja, Bang. Terlalu ini. Oh, terlalu tua gitu. Ya, Oh, Bung. Oke, Bung. dari muka saya yang terlalu muda. Oh, oke, Bung. Tidak Bung. realistis. Oke, Oke. oke, Bung. Bung Amar. Kita kemarin atau saya disuruh jadi moderator untuk ada yang perlu kita diskusi, ada tema gitu, ada tema yang diberikan oleh teman kita yang di Basrindo. Temanya tentang linguistik, linguistik ya, tentang eh, bahasa Hmm. sebagai tolak ukur dalam berpikir. Hmm. Gimana menurut Bang? Bung Ahmad, sepakat nggak tentang tema itu? Tentang Gini. bagaimana? Eh, Sambil ngopi Bang? oke. Sekarang ente sekarang kan, Mm-mm. ente sekarang nanya nih. Ya, Dia sekarang nanya di saya, gimana fungsi sebenarnya bahasa dalam berpikir kan? oke. Saya berkemungkinan nggak bisa ngejawab pertanyaan ente itu kalau ente nggak berbahasa. Saya berkemungkinan nggak ngejawab kalau ente nggak berbahasa. Gak mungkin. Nggak mungkin kan? Ya, Ya. Itu fungsi bahasa kalau mau dilihat secara awamnya gitu kan. ya, ya. Jadi bahasa itu nggak bisa lepas dalam berpikir. Ketika kita berpikir artinya kan kita harus mengeluarkannya secara tutur. Mm-mm. Dengan struktur gitu ya, Iya, dengan bahasa yang baik dan benar gitu. iya. Itu Kalau yang kita menggunakan bahasa yang nggak baik dan benar, mengerti nggak orang-orang itu? Kalau kita jelasin gitu. ini yang harus dibedakan kalau dalam ini ya, kalau dalam Ferdinand de Saussure itu kan Mm-mm. ngebagiin langue dan farol gitu. Kalau di Noam Chomsky itu ngebedain competence dan performance. Langue itu ngebahas secara eh, apa namanya bahasanya, gitu. Ngebahas Oke. secara bahasa. Farolnya itu lebih kepada bagaimana Penyampaian. fungsi bahasa dengan penuturnya. Kan? Harus kita bedakan misalnya sekarang semua orang bisa berbahasa. Mm-mm. Kita harus lihat objek penelitiannya itu apa misalnya itu kan. Oke. Sebenarnya bahasa itu semua orang bisa menguasai bahasa, Saya. tapi tidak dengan tata bahasanya. Mm-mm. Objek kajian saya sama kayak sosiologi misalnya. Sosiologi itu kan objek kajiannya kan sosial. Ya. Antropologi misalnya objek kajiannya budaya. Oke. Ya kalau bahasa yang dikajinya itu bahasa itu sendiri. Jadi apa yang sudah pakai bicara, apa yang kita pakai sekarang ini, nah itu yang diteliti oleh ahli-ahli bahasa.
Sebenarnya sebelum kita tahu, maka kita harus pergi ke dasarnya itu gitu kan. Mm-mm. Linguistik gitu kan. Ya. Linguistik itu kan sebenarnya berasal dari bahasa Latin. Which, bahasa Latin. Lalu ditarik oleh bahasa Perancis jadi ling, ling, Language. language. Ya. Apa linguis. Oh iya ya. Lalu dipetakan bahasa Inggris jadi language. Mm-mm. Itu jadi language. Kalau kita jadinya nyerap menjadi linguistik. Linguistik. Nah, kalau Hmm. kata sifatnya kan linguistis. Kata linguistik itu berasal dari tadi itu. Ya, dari mulai Latin, dari ke Perancis, baru jadi mulai linguistik ke Indonesia nyerap jadinya ke jadi linguistik. Kalau menurut Bung Amar nih, setuju gak dengan ada apa namanya, kutipan dari kutipan yang pernah saya dengar atau yang pernah saya baca, mungkin nggak tahu, lupa, tentang bahasa itu adalah ibu dan ayah dari ilmu pengetahuan. Setuju nggak? Dari Bung Bung Amar. Terus yang beranak siapa itu? Ibu atau ayahnya? Ibunya lah. Anaknya siapa? Siapa anaknya? Ya yang lain itu lah. Ya, seperti kita bilang tadi itu gitu kan. Anak-anak itu nggak mungkin ada kalau nggak ada orang tua saya. Ya. Kalau kalau dalam perspektif saya nih, Mm-mm. kenapa sampai ada hal semacam itu, misalnya argumentasi semacam itu kan karena nggak mungkin sebuah apa namanya para ahli-ahli keilmuan gitu, ahli Ya. apalah misalnya itu, entah itu ahli geografi, biologi, nggak Matematika, mungkin dia bisa menyampaikan suatu keilmuannya kalau nggak ada bahasa bahasa. kan. Nah, kenapa makanya nggak mungkin ada anak kalau nggak ada orang tua kan, Ya. dan orang tua sebelum punya anak kan dalam kamar. Mm. Nah, itu sudah jadinya. Astagfirullah. Ngopi dulu bang. Terus dalam banyak orang yang masih ragu dengan ini, kita kan bahasa Indonesia nih gitu kan. Kenapa ambil jurusan bahasa Indonesia gitu? Kenapa harus ambil linguistik, ahli bahasa gitu? Kan kita sudah Hmm, dari awal, dari kita udah di Indonesia ini belajar bahasa Indonesia gitu. ya, Apa pentingnya bahasa Indonesia gitu? Jadi nggak penting menurut mereka itu, orang-orang yang berpikiran seperti itu. ya, eh, kayak saya bilang tadi di belakang itu ya, semua orang bisa menguasai bahasa. Ini bahasanya Hmm. kan kajiannya. Semua orang bisa menguasai bahasa, tapi tidak semua orang bisa menguasai tata bahasanya. Nah, itu yang disebut linguistik. Nah, itu yang disebut linguistik. Nah, misalnya sekarang eh gimana ya? Orang sosiologi, sebelum tadi dia orang sosiologi, semua orang kita punya, pas mulai lahir kita udah dikelilingi sosial gitu kan. Oke. Nah, tapi kan dia bagaimana bagaimana teori kita bersosial yang baik. Mm-mm. Ya begitu juga kita. Spesifiknya di sana di bagian bahasa itu. Mulai dari mana timbul bunyi itu kan lebih ke pada apa namanya, biologisnya gimana timbul bunyi itu kan belajar di fonologi fonetik gitu. Iya, iya. Baru mulai masuk ke morfologi Mm-mm. katanya itu Iya, iya. morfemnya itu kan gimana pembentukan kata itu kan, Mm-mm. misalnya memperbesar gitu kan, itu kan memper gitu kan, Iya, iya. kan ada morfem di sana memper, yaitu ada sebab, misalnya kan ada sebab. Nah sekarang memper memper ini kan tidak bisa, karena ini ada imbuhan, tidak bisa dia berdiri sendiri kan, Mm-mm. tidak ada kata memper kan, tidak ada artinya kan. Oke. Nah besar dia bisa berdiri sendiri. Nah itu yang diteliti oleh morfologi. Nah setelah morfologi
ada namanya sintaksis. Nah, sintaksis itu bagaimana antar kata, hubungan antar kata bagaimana agar menjadi kalimat. Sintaksis. Ini teman-teman yang nonton misalnya itu kan. Ya. Eh, dari mulai fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik gitu bahasanya nanti. Ini mulai dasarnya kita bedah ya, mulai dasarnya. Untuk modal awal sebelum masuk kuliah. Mm-mm. Sintaksis itu antar kata. Tadi kan morfologi bagaimana ngebentuk kata. Mm. Ada morfem-morfemnya. Sintaksis antar kata. Bagaimana menyusun kalimat, misalnya gitu kan. Ya, ya, ya. Segala macam gitu kan. Itu sintaksis. Jadi untuk menuju sintaksis kita harus paham juga morfologi. Dia Morfologi. harus berhubungan karena ketika kita tidak menguasai kata, bagaimana kita bisa menyusun sebuah kalimat misalnya. Nah, untuk memaknai kalimat itu namanya semantik. Kalimatnya saja semantik. Ya, ya. Untuk Misalnya memaknai. untuk memaknai kalimatnya, Mm. apa sih makna kalimat itu? Misalnya sekarang, ayo makan, misalnya itu kan, ayo ngerokok. Pemaknaan kalimatnya saja. Kenapa? Apa makna kalimat ayo ngerokok, misalnya gitu kan? Itu mengajak, kata ayo itu kan mengajak ngerokok, misalnya. Misalnya seperti kasus Ahok apa segala macam itu kan di mana saya kalimatnya. Itu kalimatnya saja semantik. Nah, sekarang kan setiap bahasa pasti punya penutur. Mm-mm. Pasti punya penutur. Ya, ya. Hubungan kalimat dengan penutur itu diteliti. Itu namanya pragmatik. Itu namanya pragmatik. Dari semantik tadi. Ya, kalau semantik kan kalimatnya saja. Ya. Kalau pragmatik hubungan apa isi kalimat dan penuturnya itu kan Mm. hubungannya. Misal sekarang kita analogin berugak misalnya gitu kan. Ya, ya, Berugak. juga. Kalau sintaksis, nah, sintaksis itu apa-apa bahan berugak itu misal bambu, Kayu. kayu jati, nah Ya. gitu kan. Sesudah jadi berugak apa makna berugak? Makna juga. Itu semantik. Mm. Nah, setiap berugak pasti ada yang make, Iya, pasti iya. ada yang menggunakan. Nah, hubungan berugak dengan pengguna berugak itu apa? Itu pragmatik. Misalnya. Mm. Itu dasarnya sebenarnya. Kalau kita bahas ini kan nggak cukup misalnya jam 2 jam. Wah, sekali bahasa ini bang. Ya. Nah, ya itu yang diteliti bahasa itu gitu kan. Banyak ahli-ahli bahasa. Misalnya sekarang tahun berapa eh, polisi sudah apa namanya mengawal semua ini eh, mengawal di sosial media gitu kan siapa aja yang ngujarin kebencian terus Mm-mm. provokator segala macam itu kan. Nah, di sana kegunaan ahli-ahli Ahli bahasa bahasa. untuk menilai sebenarnya makna bahasa itu yang mana yang dibilang provokator, yang mana yang mengujarkan Iya, iya. kebencian. Itu siapa lagi yang bedah kalau bukan ahli-ahli Ahli-ahli bahasa, bahasa ya. ahli linguistik gitu kan. Nah, itu perlu paham. Gitu. Jadi kalau masuk ke tema bagaimana bahasa itu sebagai berpikir gitu Iya, kan. iya. Kita tahu akhirnya eh, dengan kita walaupun kita tidak ngelihat orangnya, tapi ngelihat bahasanya, kita bisa menilai orang dari bahasanya dan itu juga ada ilmunya. Bisa itu dilihat dari eh, psikolinguistik lah, psikologi linguistik, Sosiologi linguistik. yang itu ya. Ya, kita ada semua sebenarnya untuk melihat. Tuh, kawan-kawan yang yang masih meremehkan bahasa. Dari paparan Bung Amar tadi, bisa kita lihat bahasa itu sangat luas, kawan-kawan ya. Jadi jangan sekali-kali meremehkan bahasa. Jadi menurut Bung Amar, bahasa ini bisa disimpulkan sebagai eh, kehidupan ya, kehidupan dalam berilmu gitu. Jadi tolak ukur untuk orang-orang bisa menyampaikan pesan atau apa sih namanya? Hmm. Ya, 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 ya. Gitu dah. Eh,
Ya, bahasa itu memang nggak bisa jauh gitu kan, karena itu salah satu kebutuhan primer manusia, gitu kan. Kebutuhan primer yang harus dipunya. Bagaimana ia bisa menjalin sebuah hubungan dengan manusia yang lain, gitu kan. Bagaimana ia bisa eh, apa namanya menulis, Bersosialisasi, ya bersosialisasi seperti itu. literasi sudah ya. Ya, kalau bukan mulai dari bahasa gitu, bukan bukan karena bahasa gitu Mm-mm. kan. Memang banyak bahasa. Bedakan ya, ada kalau teman-teman misalnya di sana nanya, yang mana tuh yang dibilang bahasa tubuh, bahasa apa namanya ini, apa namanya bahasa tubuh, bahasa ilmiah, bahasa alam, itu yang harus dicatat. Itu bukan termasuk objek kajian linguistik, itu namanya bahasa kiasan. Oh, bahasa kiasan. Ya, Bahasa diam ada nggak, Bang? hah? Bahasa diam. Tuh. Ada, Ada. ada. Gimana itu? Cewek-cewek kan itu kan. Bahasa diam kan. Gimana bahasa diam? Masih bingung dengan bahasa diam itu gimana itu maksudnya. Bisa nggak dikaji dengan psikolinguistik itu bahasa diam itu? Ya, itu kan bahasa tubuh, Oh, bahasa bahasa tubuh, oke. respon respon emosi. Respon. Nah, ya. Nah, itu kan itu bukan objek kajian linguistik. Kita harus paham di sana. Oh, Objek kajian linguistik itu ya bahasa lisan. hmm. Tulisan juga. Nah, tulisan ini bahasa sekunder namanya. Soalnya tulisan ini kan bahasa tutur ya. Heeh, Tapi yang dialihkan ke tulisan kan. tulisan. Apa yang sebenarnya kita mau tuturkan itu kan tapi melewati hal yang berbeda kan, itu Mm-mm. tulisan kan. Mm-mm. Objek kajian linguistik itu di bagian tulisan itu. Bahasa yang primer itu yang tutur, yang Sebenarnya itu sekundernya itu tulisan. tulisan. Hmm. Gitu. Oke. Kalau bahasa tubuh, bahasa alam segala macam itu bukan objek kajian ini, objek kajian linguistik, tapi itu namanya bahasa kiasan. Oke. Jadi Gitu Kak. oh, apa ya lagi? Apa? Dari bahasa sendiri menurut Bung Amar, Hmm. bisa nggak kita pakai dalam, oh, bisa semua ya bahasa itu dipakai Dalam dalam apa? bidang semua. Iya, dalam bidang semua juga make make ini, make bahasa juga gitu. Tetap bagaimana dia bisa menyampaikan sebuah keilmuannya, pikirannya gitu kan. Kalau nggak ada bahasa, lewat bahasa kan. Hmm. Kan dia bisa nyampein apa namanya pendapatnya, hasil pikirannya itu kan menggunakan bahasa. Tapi yang harus dibedakan itu eh, orang-orang psikologi, orang-orang sosiologi, geografi, dan yang lain-lain itu nggak harus mesti menguasai linguistik untuk menyampaikan. Makanya balik ke apa yang saya bilang di awal tadi itu, tidak semua orang harus menguasai tata bahasa gitu kan. Sekedar dia berbahasa, menguasai bahasa, bahasa sehari-hari komunikasi segala macam ini. Itu jalannya. Tapi dia tidak harus menguasai linguistik itu karena linguistik itu di bagian apa namanya peneliti dari unsur bunyi, tata kata apa namanya antar kata, kalimat segala macam. Itu objek kajiannya bahasa. Nah, kalau orang-orang psikologi, orang-orang sosiologi, geografi itu belajar itu kan ngemplok otaknya, ngemplok kan. Kita aja nggak paham-paham Iya, ya sana kan. ya, benar. Sulit sekali bahasa ini. Ya. Dan kita juga sebenarnya butuh butuh keilmuan-keilmuan yang seperti mereka itu. Kita kan misalnya sekarang eh
di Lombok terutama misalnya gitu kan. Di Lombok eh kita kan punya beberapa banyak dialek kan. Dialek. Ya. Ya, di satu desa aja berapa dialek gitu ya? Ya, Bapak dialek. Dan kita harus butuh keilmuan geografi, biologi, dan sebagainya kan. Historis untuk pemetaan bahasa itu. Kenapa misalnya di daerah saya Penujak gitu kan? Iya. Daerah saya Penujak huruf kenapa saya pakai swah? Biak lei iku apa? Swah kan? Pakai gitu kan. Geser sedikit misalnya itu biar apa? Apa iku? Iya, iya. Apa? Geser sedikit pepet benan lai gitu kan. Iya, iya. Terus nah itu kan butuh apa namanya historis. Kalau dulu kerajaan Pejangi siapa yang menguasai kerajaan-kerajaan ini kan kita harus tahu itu Iya, gitu, harus tahu. historis. Misal sekarang Bima gitu kan. Kenapa sampai orang-orang Bima itu suaranya besar dan tinggi-tinggi, kalau ngomong itu suaranya tinggi Iya, kan? benar-benar. Itu kan kalau dilihat dalam ilmu geografisnya kan di sana panas kan. Kalau dia suaranya kecil mana ada kedengeran gitu kan. Nah, itu makanya kita juga perlu harus menguasai keilmuan-keilmuan untuk meneliti bahasa apa namanya kenapa sampai perpindahan ke sini itu berpindah misalnya itu kan dialek itu kan kita harus perlu ngelihat dari kondisi biologisnya, perspektif biologisnya, perspektif geografis. Geografisnya juga menentu untuk dialek itu Bang jadinya. Iya, kondisi panas gitu kan, masa ke Papua itu kan panas di sana, makanya suaranya tinggi. Di Afrika gimana? Gitu juga nggak? Iya. Setiap biasanya ya, biasanya yang daerah-daerah panas itu suaranya tinggi karena pengaruh panas gitu kan. Oh. Jadi geografis sama suhu juga berpengaruh dalam dialek kita gitu. Iya, iya. Keren juga sih. Bisa nggak kita melenceng dari tema pembahasannya? Belum Bisa? masuk ke berpikirnya. Iya. Lanjut. Terserah moderator sama yang di sana. Jadi saya baru-baru saja ini. Ya, Belum. nggak apa-apa, ini bukan podcast Om Deddy. Iya, iya, iya. Kalau Om Deddy itu kayak gimana? Om Deddy-nya film master gitu. Gimana kalau proses berpikirnya gimana kok? Kalau kita sedikit menggunakan bahasa. flashback di awal tadi ya. Flashback lagi. Ya, sedikit aja Sedikit. kita memulai. Nah, kita kan saya kan enggak kenapa paham saya tanya dulu ente ini. Iya, ya. Paham enggak apa yang saya ini yang saya paparin tadi itu? Paham, paham. Kenapa paham? Karena saya mengerti bahasa Sinde dan saya paham mempelajari itu. That's right kan. Terus bagaimana kalau orang yang tidak mempelajari itu pasti tidak paham kan? Yang bagian mana bahasanya? Iya, yang struktur atau morfem, phonology gitu gitu deh tadi. Nggak paham kan? Orang-orang yang tidak belajar itu. Kalau saya kan belajar bahasa nih. Berarti saya paham dong apa yang sudah disampaikan. Jadi Gimana? misalnya orang yang nonton gitu. Oh ya. Orang teman-teman yang nonton itu kan ngerti maksud saya gitu kan. Ya. Tapi dia enggak ngerti dan fokusnya kan enggak ke tata bahasa, tapi kenapa ente fokusnya ke bener enggak urutan kata saya, kalimat saya itu? Karena bisa jadi ente seorang ahli linguis kan. Nah, itu yang diteliti ahli linguis. Orang kan pahamnya apa yang saya ingin sampaikan gitu kan. Orang yang enggak belajar, orang yang enggak ini ahli linguis gitu kan. Tapi intinya dia paham apa yang saya bilang. Itu bahasa. Tapi berbeda ketika analis linguistiknya, yaitu tata bahasa kenapa sampai saya bilang seperti ini, kenapa saya sampai berargumentasi seperti itu. Oke. Hubungan saya dengan kalimat itu kan itu dibahas secara pragmatik gitu kan, pragmatik. Nah itu kenapa sampai saya bilang seperti itu. Itu kan tata bahasa. Tapi bedakan ya kan penggunaan bahasa sehari-hari dengan apa yang kita akan teliti gitu kan. Itu kan tata bahasanya, urutan katanya itu benar enggak,
Kadang kan kita kalau orang yang lain kan nggak peduliin misalnya itu kan yang orang Mm-mm. bukan ahli linguis kan nggak peduliin gitu Iya, kan. iya. Kan nggak peduliin karena intinya dia Dia paham. paham, ngerti sudah Nah, dari semakanya penyampaian. saya iya, makanya semua orang artinya dia menguasai bahasa tapi Oke. tidak menguasai dari segi tata Tata bahasanya. bahasa. Bagus-bagus kalau dia menguasai tata bahasanya gitu kan urutan itu saya bener atau enggak gitu. Mm-mm. Balik tadi misalnya gitu kan, saya berpikir ya, Heeh. ente paham, dia bilang karena ente mengerti bahasa saya, Ya, ente oke. mengerti karena saya ngomong, Mm. artinya karena saya ngomong kan, Ya. kalau saya enggak ngomong, kalau saya enggak bicara, ente enggak mungkin Nggak ngerti kan, mungkin. enggak mungkin kan, Oke. itulah bahasa artinya. Eh, untuk menyampaikan sesuatu, untuk menyampaikan apa yang kita mau pikirkan itu kan melalui bahasa. Mm-mm. Apa yang kita rasakan. Yes, kita rasakan segala macam. Itu kan melalui bahasa tuturan karena prinsip apa karena apa ada kita itu kan punya kerjasama tuh, istilahnya itu istilah kerjasama punya prinsip kerjasama di sana bagian sana itu kalau balik lagi dikit aja Mm. eh, keluar dari konteks berpikir ini yang harus kita pahami gitu kan misal bahasa pemaknaan bahasa yang mana yang kita maksud misalnya kenapa namanya ini gelas misalnya gitu kan. Oke. Ini bisa saja namanya rokok ini bisa saja namanya TV. TV gitu kan. Karena sifat bahasa itu kan arbitrer kan Ya. mana suka tapi konvensional tapi disepakati Disepakati. ya ini bisa saja kita sebut HP kita sebut apalah gitu. Mana suka karena sifatnya arbitrer mana Mm-mm. suka tapi harus konvensional harus kita sepakati tuh itu kita balik dikit biar enggak tanggung-tanggung Oke, oke. terus masuk ke konsep berpikir tadi itu eh ahli-ahli seluruh ahli semuanya ahli bidang-bidang keilmuan yang lain itu kan harus punya bahasa walaupun tidak menguasai dari segi linguistiknya tapi bisa menyampaikan bahasa apa yang ingin disampaikan walaupun tidak menguasai tata bahasa. Tata bahasanya. Nah, intinya orang ngerti Oke. eh, dan Jadi orang-orang yang yang di luar bahasa ya, tidak perlu mempelajari tentang struktur bahasa tadi itu, tata bahasa perlu itu. Perlu. perlu belajar tapi enggak perlu ain enggak wajib. Oh, Nah, enggak wajib kita juga enggak wajib belajar kita enggak harus menguasai dari segi langsung ke akarnya gitu. Kita perlu tahu bagaimana menilai orang. Misalnya kita menilai apa namanya, misalnya dialektologi tadi itu kan mm, ada pengaruh historisnya sekedar kita belajar sejarah, sekedar kita belajar eh, geografis, misalnya kita belajar geografis atau apa gitu kan. mm, Bagaimana melihat kondisi alam, sekedar kita tahu bagaimana melihat kondisi kondisi geografi kita, misalnya gitu kan. mm. Nggak harus yang dimulai dari teori Big Bang segala macam itu bukan harus kita belajar geografi kan nggak harus nggak harus seperti itu gitu kan. Iya. Terus kalau kita tahu bagaimana cara ngelihat kondisi geografi kita itu sudah cukup lah masuk untuk Mm. analis bahasa kita untuk ngebantu kenapa sampai bisa di Bima zona besar, kenapa di sini zona kecil kan begitu itulah. Oh, udah habis waktu nih mungkin. Mungkin itu saja Hmm. yang kita diskusikan pada sore hari ini. Oke, kawan-kawan, kembali. Mungkin kita akan laksanakan besok lagi podcast berikutnya, tapi dengan pemateri dan moderator yang berbeda ya kawan-kawan ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi